Calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 3 Elisa Kambu Ahmad Nausrauk memulai kampanye terbuka di Raja Ampat pada Senin 4 November 2024. Kampanye terbuka itu sangat dipadati oleh pendukung Esa yang berlangsung di lapangan WTC Kabupaten Raja Ampat. Masa terlihat antusias ikut memeriahkan momentum kampanye pasangan Esa dengan tarian dan goyang bersama sambil mengibarkan spanduk bergambarkan Esa. Antusiasme masyarakat yang membludak pada kampanye Esa itu menunjukkan bahwa dukungan Esa dari Raja Ampat sudah bisa dipastikan akan menang mutlak pada Pilkada 2024. Allah Bapa kami di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, Anak Allah yang hidup, Tuhan yang berkuasa di sorga dan di bumi, Tuhan yang berdaulat atas kehidupan kami, anak-anak-Mu. Kami bersyukur siang hari ini, karena kuasa-Mu, Tuhan telah menghimpunkan kami dari berbagai tempat. Kami ada di tempat ini, di lapangan ini, di WSA ini Tuhan. Kami mengucap syukur untuk semua yang Tuhan nyatakan dalam perjalanan hidup kami anak-anak-Mu. Kekuatan, kesehatan, keselamatan, umur panjang, berkat-berkat jasmani dan rohani yang terus Tuhan nyatakan dalam perjalanan hidup kami. Kalau hari ini kami masih ada sebagaimana ada saat ini, kami percaya bahwa semua ini karena anugerah Tuhan, berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan, kemurahan Tuhan bagi kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, terpuji-puji nama-Mu. Bapa, saat ini kami siap untuk melanjutkan kampanye. Buat beliau berdua, kemarin PSBS Biak habis tanding lawan Bali United menang 2-0, saya langsung ke bandara dan terbang sini. Saya habis pertandingan, saya bilang saya harus ke Sorong, dan dari stadion langsung airport dan terbang tiba di Sorong pagi tadi jam 6. Karena apa? Saya punya kecintaan dan kerinduan beliau berdua ini bisa memimpin Papua Barat Daya. Dan yang kedua saya mau sampaikan, sudah lihat logo partai. Dan saya hadir di sini karena Partai Gerindra ada di beliau. Oke. Partai Gerindra ada di beliau berarti Prabowo Presiden, Elisa Gubernur Papua Barat Daya. Wajib hukumnya. Ya. Mau tidak mau, setuju tidak setuju, Prabowo Presiden, Elisa Kambu Ahmad Nausrauk pimpin Papua Barat Daya. Itu namanya apa? Simbol partai di situ adalah perintah supaya kepemimpinan nasional nyambung dengan kepemimpinan di daerah. Untuk apa? Kesejahteraan masyarakat di Papua Barat Daya. Jadi saya pikir kalau Gerindra sudah ada di Elisa Kambu, siapa lagi lawan kita? Semua adalah koalisi dan pendukung pemerintahan saat ini. Gitu. Untuk itu, seluruh masyarakat yang ada di Papua Barat Daya, terlebih khusus di Kabupaten Raja Ampat, ya. Jadi saya tadi sampaikan Pak Elisa, kalau saya tiba di Pelabuhan Perikanan, saya ketemu mantan Bupati Raja Ampat. Terus saya bilang, Bapak di sini, jadi saya mau pergi ke wilayah Bapak untuk berbicara dengan masyarakat di sana. Elisa Kambu harus didukung jadi calon. Bukan calon, jadi gubernur Papua Barat Daya. Begitu. Yang namanya politik harus kasih tahu di depan bahwa inilah yang kita restui untuk jadi gubernur Papua Barat Daya. Begitu. Jadi jangan ragu-ragu mundur karena kita mau menang. Betul. Kita mau menang karena apa? Pertimbangannya saya mau sampaikan. Pak Elisa Kambu dulu pertama kali maju
jadi bupati di Kabupaten Asmat, banyak sekali tantangan hambatan yang beliau hadapi. Saya masih ketua Partai Hanura Provinsi Papua, tapi saya konsisten bahwa saya dukung bahwa kakak ini orang baik dan harus jadi bupati. Dan beliau jadi bupati di Asmat periode kedua. Setelah itu saya sampaikan kepada beliau, setelah kami memekarkan provinsi Papua menjadi 6 provinsi hari ini di DPR dan pemerintah, saya sampaikan bahwa mudah-mudahan beliau tidak keberatan beliau kembali untuk memimpin Papua Barat Daya. Kenapa? Karena bukan Papua Barat Daya yang mau Elisa Kambu di sini. Orang Papua Selatan pun mau Elisa Kambu memimpin Papua Selatan karena track record kepemimpinan beliau sangat luar biasa di Asmat. Itu salah satu bukti yang beliau bikin di Asmat, ya, saya sampaikan. Saya keliling, saya jadi anggota DPR Provinsi Papua 2 periode, 10 tahun, ya. Kemudian saya jadi anggota DPR RI, sekarang masuk periode kedua. Ketika saya keliling seluruh Papua, lakukan monitoring dan evaluasi terkait dengan pelaksanaan anggaran otonomi khusus atau implementasi otonomi khusus. Salah satu kabupaten yang berhasil di bidang pendidikan dan kesehatan adalah Kabupaten Asmat. Kalau orang ke Asmat, masuk di rumah sakit Asmat sama seperti masuk ke rumah sakit Siloam di Jakarta, hampir mirip pelayanannya. Itu karena apa? Daerah yang susah, beliau tahu bahwa masyarakat menjangkau kota akan sangat sulit. Beliau siapkan sarana prasarana, mulai dari perumahan, air bersih. Asmat itu dulu orang minum air hanya minum air hujan. Hari ini bisa tanya masyarakat sana. Setelah Elisa Kambu bikin air bersih buat masyarakat di Asmat. Kemudian beliau bikin rumah sakit yang terbaik supaya apa, masyarakat Asmat itu tidak pergi ke kota jauh-jauh, tapi mereka bisa mendapat pelayanan dengan dokter-dokter spesialis yang sudah tersedia di situ. Begitu pula juga dengan pendidikan. Artinya apa? Kalau pendidikan, kesehatan, infrastruktur beliau bisa buat di sana, termasuk bandara. Dulu siapa yang bisa mendarat di Asmat dengan pesawat ATR? Tidak ada. ATR bisa mendarat di sana karena Elisa Kambu jadi bupati. Dan sekarang kalau kabupaten yang kecil itu dengan tantangan dan kesulitan yang luar biasa, anggaran yang sedikit, Elisa Kambu bisa bangun Asmat, apalagi Papua Barat Daya yang punya potensi sebenarnya luar biasa, punya anggaran luar biasa nanti ke depan. Apakah beliau tidak bisa bantu untuk bangun daerah ini lebih maju? Pasti dibangun, apalagi Prabowo presidennya, Elisa Kambu gubernurnya, pasti buatnya luar biasa untuk Papua Barat Daya ini. Jadi jangan ragu-ragu bahwa pemimpin yang kita utus ke sini, ya, adalah pemimpin yang akan berbuat sesuatu yang terbaik untuk kemajuan masyarakat di provinsi Papua Barat Daya yang baru terbentuk ini. Karena provinsi baru butuh orang yang punya rekam jejak kepemimpinan yang baik. Supaya apa? Rakyatnya dibangun, birokrasinya ditata, ya. Strukturnya diisi dengan orang-orang yang punya potensi, punya komitmen yang kuat, jujur terhadap masyarakat, jujur terhadap diri sendiri. Gitu. Jangan apa? Taruh pemimpin-pemimpin yang korupsi. Itu. Jangan taruh pemimpin-pemimpin yang korupsi. Karena apa? 3 prioritas nasional yang saat ini menjadi konsen Presiden RI. 1. Pemberantasan narkoba, ya. 2. Pemberantasan korupsi sampai ke akarnya, ya. Gitu. 3. Pemberantasan judi-judi yang bikin orang akhirnya itu tidak bisa urus diri dan keluarga baik. Itu. Jadi apa? Kita butuh pemimpin yang bersinergi dengan kepemimpinan nasional supaya semua kebijakan nasional itu bisa terlaksana di daerah. Dan saya pikir Elisa Kambu, kita yakini bahwa 1 putaran pasti akan menangkan pertandingan ini. Untuk itu saya pikir kenapa 1 putaran, saya katakan hari ini masyarakat semua datang ke sini berjemur-jemur panas di sini. Kalau bukan hati nurani Bapak Ibu semua tergerak untuk datang ke sini, tidak mungkin kan ada di tempat ini.
Oke. Tapi karena tulus ya dan karisma kepemimpinan itu ada di Elisa, maka kita semua ada di sini. Itu. Karena apa? Kita ingin perubahan. Kita ingin pemimpin yang mengerti dan memahami rakyatnya. Itu. Pak Elisa ini ya, selama jadi bupati 10 tahun, beliau jalan di mana saja masyarakat mau ketemu, pasti bisa sapa, di pasar, di mana. Dan saya rasa masyarakat Papua Barat Daya ini butuh pemimpin yang tidak susah untuk ditemui. Mau di pasar ke, mau di pelabuhan ke, mau di mana, kita bisa sampaikan apa yang kita rasakan di bawah. Itu. Kita butuh pemimpin yang begitu toh. Nah, kalau butuh pemimpin yang seperti itu, saya mau katakan bahwa tanggal 27 November kita semua datang ke TPS ya, ajak keluarga. Biasa mama dong punya peran ini lebih dahsyat daripada bapak-bapak ya. Jadi mama kalau sukomando di dapur, bapak dengan anak-anak pergi ke TPS, coblos itu barang, bungkus dan kasih full gitu. Karena daerah ini ya, daerah Raja Ampat ini daerah yang punya potensi luar biasa ya, punya potensi luar biasa dan sangat terkenal di mata dunia. Tinggal pemimpinnya itu. Kalau gubernurnya orang yang tepat ya, bisa bersinergi dengan bupatinya juga orang yang tepat, daerah ini pasti akan lebih maju ke depan itu. Karena potensi pariwisata di sini, jangankan orang turis keluar masuk tiap hari, orang-orang kaya di dunia ini pernah datang ke Raja Ampat gitu. Saya bahkan pernah sampai ikut konferensi di Amerika Serikat ya. Saya ketemu salah satu orang terkaya di Amerika, pernah datang dan menginap di Papua, apa namanya, Papua Dive Resort yang punya Belanda ini. Dia pernah datang Papua Diving dan tinggal di situ. Ketika saya bilang dari Papua, dia katakan bahwa saya pernah ke Raja Ampat dan menyelam di sana. Gitu. Tandanya apa? Potensi sumber daya pariwisata yang besar ini tidak bisa kita memilih pemimpin yang hanya menonton potensi ini. Masyarakat semua tidak akan mendapatkan dampak apa-apa. Gitu. Harus memilih pemimpin yang mampu mendongkrak kemajuan pariwisata dengan berbagai macam kerjasama yang dilakukan. Supaya apa? Ekonomi masyarakat juga terbantu dari situ. Masyarakat punya pendapatan juga akan meningkat. Gitu. Karena kunjungan wisatawan yang makin meningkat. Gitu. Kalau tidak seperti itu, kasihan. Masyarakat mau berharap dari siapa? Ya, berharap dari pemerintah tidak bisa lebih daripada apa yang dibutuhkan. Tapi kalau seandainya bisa mendapatkan potensi yang lebih dari dampak pariwisata, saya yakin masyarakat semua akan berkembang di sini dengan sendirinya. Sama seperti Bali, kita lihat orang Bali hanya hidup dari pariwisata. Kenapa orang Raja Ampat tidak bisa hidup dari pariwisata ini? Tergantung pemimpinnya. Oleh sebab itu saya berharap seluruh masyarakat jangan lupa, kalau Gerindra dan Prabowo sudah dukung Elisa, kita harus menangkan satu putaran. Bisa? Bisa? Terima kasih. Saya pikir kalau semua sudah katakan bisa, jangan lupa pulang dan sampaikan pesan kepada teman, kepada saudara, kepada keluarga kita. Sekarang kan canggih handphone itu. Handphone. Mama-mama ada orang dan bapak-bapak jangan lihat Facebook dan TikTok gitu. Tapi sebarkan pesan-pesan perdamaian untuk pemilu dan pemenangan Elisa Kambu. Itu melalui mama dan bapak dan punya tangan, mungkin klik itu nomor 3, cuma nanya 1-2 pesan saja, di situ sudah tersebar luas. Jadi jangan lupa tanggal 27 mari kita menangkan bersama-sama bahwa Bapak Elisa Kambu dan Ahmad Musarau siap untuk kita lantik jadi gubernur dan wakil gubernur Provinsi Papua Barat Daya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Menteri Koordinator itu dia yang mengkoordinir berapa menteri. Itu namanya Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa. Zulkifli Hasan, Menteri Desa, Menteri Koordinator Bidang Pangan. Jadi yang dukung Pak Elisa Ahmad Tasrau ini
1 orang presiden dan 2 orang menteri koordinator. Menang? Menang. Bapak Ibu sekalian, nanti kita akan secara bergiliran. Saya ingin sampaikan begini. Saya tanya, ada yang dari Misol atau tidak? Misol angkat tangan. Kamu yang di bawah pohon, ada yang dari Misol? Katanya harumkan Esa, tapi sembunyinya di bawah pohon. Ada yang dari Misol? Ada yang tahu kampung Atkari di Misol? Saya cerita sedikit. Ada satu anak kecil umur 3 tahun nama Obed Magari. Ada yang kenal Obed Magari? Umur 3 tahun. Dia lahir dari mamanya orang Misol. Dia punya mama orang Misol. Dia lahir tanpa anus. Dia lahir tidak punya lubang di pantat. Akhirnya apa? Dia punya mama bawa ke dokter. Dokter kasih lubang di perut untuk dia punya buang air, tempat pembuangan di situ. Bapak Ibu tahu, selama 3 tahun dia berjuang bersama orang tuanya mencari uang untuk supaya dia bisa diobati. Dokter rujuk ke Yogyakarta, tetapi selama 3 tahun dia cari uang. Bagaimana bisa anak yang rambutnya keriting, kulitnya hitam, di atas tanah yang katanya penuh madu dan susu ini, untuk mendapatkan hak dia, mendapatkan kesehatan yang layak, dia harus berjuang dari satu ke satu pintu. Bapak Ibu tahu, 3 tahun dia berjuang. Lalu lewat media sosial dia sampaikan itu kepada adik Albar Muges, sampaikan kepada Abdullah Gassam, lalu sampaikan kepada kami. Bapak Ibu tahu, kami minta dia ke Sorong. Kami ketuk pintu dari Gubernur Papua Barat Daya, Wali Kota Sorong, untuk minta supaya bagaimana bisa ada anak Raja Ampat yang hidup di negeri yang katanya surga kecil yang jatuh ke bumi, ternyata tidak bisa mendapatkan perhatian yang layak. Anak itu kemudian dibawa ke Jogja dan akhirnya bisa dioperasi dan ditangani dengan baik. Bukan dengan uang dari pemerintah, tapi uang dari bantuan donatur-donatur yang merasa iba kepada Obed Magari. Satu kisah terakhir adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu. Bapak Elisa Kambu kemarin di Kota Sorong, beliau ada satu acara di Kelurahan Rufai sana. Beliau pas pulang, beliau melewati lampu merah terminal di dekat Gereja Maranatha di Kota Sorong. Di situ berdiri anak-anak Papua yang sedang pegang karton. Pegang karton baru bikin spanduk di situ. Aksi kemanusiaan, galang dana untuk pengobatan saudara kami Domingus Asem. Bapak kemudian minta mobil diberhentikan. Bapak turun, bapak tanya, kamu yang pegang-pegang karton ini, yang rambutnya keriting, kulitnya hitam, kenapa kamu minta-minta belas kasihan dari orang-orang di pinggir jalan? Mereka jawab bahwa ada saudara kami, dia sakit di kampung sana, di Tanah Mai Berat. Dia tidak bisa diantar ke Kota Sorong karena mereka tidak punya uang untuk biaya pengobatan dan uang transportasi. Bapak gubernur kita yang kamu lagi pegang, dia punya foto itu. Coba angkat. Beliau turun dari mobil itu, kemudian beliau sampaikan kepada mereka, buka itu spanduk belas kasihan. Turunkan itu karton-karton yang kamu pegang. Tidak boleh orang Papua mengemis di atas tanah mereka sendiri. Tidak boleh orang Papua minta belas kasihan di atas tanah mereka sendiri. Papua ini rusak karena orang datang menjadi pemimpin bukan untuk menjadi pelayan, tetapi bagaimana menguasai sebanyak-banyaknya. Bapak Ibu, karton itu diturunkan, spanduk itu dilepas, lalu kemudian Bapak mengirim bantuan. Orang itu, Ade Domingus Asem itu kemudian dikirim ke Kota Sorong. Lalu saat ini dia ditangani oleh 3 dokter spesialis di Rumah Sakit Selebe Solu. Itulah yang namanya kasih. Kasih itu dia tidak bisa dibuat-buat, dia tidak bisa direkayasa. Karena dasar kasih itulah kami Partai Amanat Nasional, Partai Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa memutuskan bahwa
Gubernur pertama Provinsi Papua Barat Daya adalah putra terbaik Sorong-Raya yang bernama Elisa Kambu dan Ahmad Nasrawi. Esa! 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 Nomor! Selanjutnya kita dengar Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Papua Barat Daya Abdullah Ghazam. Kami banggakan bahwa kontestasi pilkada ini 5 tahun 1 kali. Jadi kalau Bapak Ibu dorang mau menderita 5 tahun sekali atau mau senang 5 tahun sekali, penentuannya di tanggal 27 November 2024. Apa yang Bapak Ibu dorang rasakan di Kabupaten Raja Ampat ini yang tidak perlu ketong ulangi lagi, itu menjadi catatan penting dalam Bapak Ibu dorang menentukan pilihan itu. Saya kasih tips memilih pemimpin. Kalau mau lihat calon pemimpin di 27 November itu, yang Papa Ori bilang tadi, dong bilang track record itu, artinya dia punya catatan perjalanan itu. Nanti Bapak Ibu dorang lihat itu di awal dan di akhir. Kalau di awal kepemimpinan sudah kacau, antara 1 dan 2 bakalai, itu nanti yang menderita itu masyarakat yang menderita. Itu awal. Kalau mau lihat di akhir itu, siapa pemimpin yang ketika dia turun dari jabatannya masyarakatnya gembira, itu artinya masyarakat dong tara cinta dia. Betul. Tapi kalau ada seorang pemimpin yang dia turun dari dia jabatan, masyarakat ribuan orang yang menangis karena merasa kehilangan, dia itulah pemimpin yang sesungguhnya. Bapak Ibu dosu nonton Pak Elisa waktu dia lepas jabatan di Asmat, lihat zaman sekarang kan media sosial toh, Bapak dong buka di YouTube, di TikTok, di Facebook, cari itu Bapak Elisa Kambu, ribuan orang menangis karena dorang merasa kehilangan. Dorang termau pace datang ke sini karena dorang mau dia jadi gubernur di Papua Selatan sana. Tapi kenapa beliau mau datang ke sini? Hanya satu, karena rasa cinta yang begitu besar kepada masyarakat Papua Barat Daya. Termasuk hari ini Bapak Ibu Don di Raja Ampat, bukti cintanya beliau kepada khusus masyarakat Kabupaten Raja Ampat. Dari 5 pasang calon, KPU Don kasih pilihan kepada calon 5 ini, kamu silakan pilih daerah mana saja yang kamu datangi ketemu dengan masyarakat. Pak Elisa dengan tegas bilang, saya pilih Raja Ampat salah satunya. Dan ternyata dari 5 orang itu hanya Pak Elisa Kambu yang pilih Raja Ampat dengan Pak Ahmad Nasrawi. Hanya pasangan Esa yang dong pilih Raja Ampat. Itu artinya apa? Karena dong sayang dan cinta sama masyarakat Raja Ampat. Ini bukti cinta ini. Iya toh? Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau Pak Elisa dan Pak Ahmad Nasrawi yang dong bilang pasangan Esa dong mencintai masyarakat Raja Ampat, masa kamu ntar mencintai dorang dua? Bisa? Cara mencintai pasangan Esa, tanggal 27 nomor 1 kamu orang datang, toh, ambil kertas suara. Nomor 2 kamu orang buka kertas suara itu. Nomor 3 kamu coblos. Kamu coblos yang ada 5 itu, satu-satunya pasangan yang pakai baju putih itu cuma dorang 2. Yang lain itu dong pakai jas. Kalau dong pakai jas itu dong bos-bos. Kalau yang pakai kemeja putih ini menandakan mereka adalah rakyat biasa. Maka tipsnya itu kamu datang ke TPS, kamu nomor 1 tuh kamu datang itu kamu buka kertas suara. Nomor 1 kamu ngambil kertas suara, nomor 2 kamu buka. Kamu lihat itu yang baju putih, nomor 3 paling tengah, kamu coblos dia. Terserah kamu mau coblos dia pu mata boleh, mau coblos dia pu hidung boleh. Partai pengusung, sekaligus saya terpilih sebagai anggota dewan yang mewakili Kabupaten Raja Ampat di provinsi.
Dan saya mendapatkan penghargaan khusus dari Bapak Elisa Kambu. Bagaimana dia menghargai seorang rahim peradaban untuk menjadi ketua tim pemenangannya di Kabupaten Raja Ampat. Hari ini saya berdiri di sini, saya akan menjadi jaminan untuk masyarakatku yang ada di Kabupaten Raja Ampat. Saya akan berdiri di DPR memperjuangkan hak-hak rakyat bersama Bapak Elisa. Hari ini saya akan bicara dengan Bapak Elisa, Bapak. Tapi saya tidak panggil beliau Bapak. Saya panggil Saudara Gubernur. Saya adalah anggota dewan terpilih di Kabupaten Raja Ampat. Dan saya akan menjadikan jaminan untuk seluruh masyarakat Kabupaten Raja Ampat menjadi bahagia, bukan menjadi ladang air mata, tetapi sebagaimana Bapak mengatakan bahwa kita akan menjadi sumber mata air, bukan sumber air mata. Seorang ibu yang berbicara, saya berbicara di sini sebagai mewakili seorang ibu yang mana setiap hari selama 10 tahun menangisi suaminya, menangisi anaknya yang tidak bisa sekolah. Suaminya mencari tapi tidak bisa menjual hasilnya. Betul? Betul? Masyarakat Raja Ampat menderita. Orang tahu kenapa Raja Ampat menderita. Karena hari ini pemerintahan sama sekali tidak merakyat kepada rakyat, tidak mendukung rakyat. 17 miliar disajikan untuk beasiswa, tapi masih ada kebodohan di masyarakat Raja Ampat. Itu yang terjadi. Anggota DPR RI yang terhormat berada di sini. Salah satu program Bapak Prabowo adalah koruptor. Tangkap mereka. Jangan pilih mereka dan jangan biarkan mereka menginjak tanah ini. Harapkan mereka. Keluarkan mereka dari Raja Ampat sehingga ada kebahagiaan buat masyarakat Raja Ampat. Betul? Betul? Rahim peradaban akan berbicara di sini. Dia akan memerdekakan seluruh anak-anak Raja Ampat dan mencerdaskan anak-anak Raja Ampat. Masih ingat janji politik saya buat masyarakat Raja Ampat? Masih ingat? Kalau Prabowo punya program makan siang gratis, Jamalia Tafalas punya program 75% dari gajinya dia berikan kepada masyarakat untuk membantu anak-anak Raja Ampat yang membutuhkan, yang ketika mereka bersekolah tidak bisa mengambil ijazahnya. Itu akan saya berikan. Logo ini hanya saya pakai kewenangan saya untuk membela masyarakat kecil. Saya berdiri di sini atas nama ketua tim, sekaligus saya memberikan jaminan diri saya kepada seluruh masyarakat Raja Ampat bahwa saya akan berjuang membela di pemerintahan Bapak Elisa Kambu. Kita berjuang dan ingat bahwa tanggal 27 kita coblos nomor. Kita coblos nomor. Kita coblos nomor. Sapu bersih itu. Ya, sapu bersih itu. Jangan biarkan ini terjadi dan jangan biarkan penderitaan itu terjadi lagi. Raja Ampat sangat kaya, lautnya banyak, ya, ikannya banyak, lautnya indah, tapi masyarakatnya menangis, menderita. PNS yang hari ini pun juga menderita karena hak-haknya tidak diberikan. Kesehatan hari ini terjadi demo besar-besaran. Karena apa? Jangan ragu pilih Bapak Elisa. Bapak Elisa membuka
rumah sakit di Asmat sana, buka keran tinggal minum air. Kita di sini buka mata menangis air mata darah. Karena apa? Hak orang yang melayani masyarakat saja tidak diberikan, apalagi masyarakat. Betul? Apakah semua pilih orang itu? Siapa yang kalian pilih? Jangan mendengarkan janji manis, ya, janji manis visi misi yang bagus, tapi kelakuan tak bagus. Yang ada di belakang kami ini ada 219 ustadz, mubalik, dan pimpinan pondok pesantren. Tapi sengaja hari ini kami tampilkan 2 orang, gubernur dan wakil gubernur, untuk memimpin doa pada acara siang ini. Ini membuktikan bahwa pemimpin kita ini bukan kaleng-kaleng. Kita percaya kan? Mau buang kemana saja mereka pasti bisa. Kita lihat doa yang disampaikan oleh beliau tadi, beliau berdua tadi. Ini sengaja agar masyarakat tahu bahwa kalau ketika pemimpin yang di dalamnya ada agama yang baik, memahami agama yang baik, karakteristik yang baik, maka insya Allah mereka akan jauh dari namanya nepotisme, KKN, dan korupsi. Oleh sebab itu saya sampaikan buat kita semua bahwa politik kita tidak bisa melakukan kompromi dengan isu-isu agama. Justru politik harus menetralisir keagamaan, dominasi agama yang ada di atas tanah ini. Maka Bapak Ibu, sudah banyak beredar, sudah banyak isu yang berkembang bahwa harus memilih sesama akidah, sesama agama. Kita bukan memilih ketua MUI, kita bukan memilih pemimpin agama, kita bukan memilih pengurus masjid atau pengurus gereja, tapi kita memilih pemimpin yang bisa berkontribusi untuk daerah dan merakyat. Oleh sebab itu saya tekankan buat kita semua, tidak ada cerita, ya, tidak ada cerita untuk Islam pilih Islam, Nasrani pilih Nasrani. Itu nggak ada dalam sejarah politik. Saya tekankan sekali lagi, jangan isu agama dimainkan untuk kepentingan-kepentingan sesat. Setelah itu dilupakan. Maka tadi kita saksikan beliau berdua pada saat memanjatkan doa. Saya yakin yang lain belum tentu seperti itu. Oleh sebab itu, khususnya kepada masyarakat Papua Barat dan lebih khusus lagi yang ada di Waisai dan Raja Ampat ini, mari kita berpikir yang cerdas. Kalau kemarin saya lewat pantai WTC, saya tersentuh batu dan jatuh, besok saya lewat lagi, saya harus lihat, jangan sampai saya jatuh yang kedua kalinya. Saya ingatkan buat kita semua bahwa pemilu itu harus lahir dari hati nurani. Pemilu, pilkada tidak perlu ada intervensi, baik dari sisi agama, sisi pemerintahan, maupun sisi apapun. Itu kita hilangkan, karena semua yang lahir itu suci, bersih, dan fitrah. Dia punya hak untuk menentukan nasib 5 tahun daerah ini. Bapak Ibu, saya bukan baru ini jadi Raja Ampat ini. Saya anggota DPR Provinsi 15 tahun. 15 tahun. Baru saya ke DPD RI 5 tahun. Banyak perjuangan, banyak kontribusi kami di Waisai ini. Ya, cukup banyak. Saya dengan Pak Orgenes Now pada saat kami DPR. Ya, saya kalau mau cerita cukup banyak. Termasuk pantai yang kita berdiri ini. Bapak Ibu silakan tanya PT Nuram, ya, termasuk rumah perumahan 200. Itu adalah perjuangan daripada saya. Puskesmas, ya,
dan pengecoran jalan 15 miliar dan pantau ETC ini semua, rumah sakit Kelobo dan jalan di Kelobo, itu perjuangan kami pada saat kami di DPR Provinsi, dan kabupaten ini masih dipimpin oleh almarhum Bapak Wanma yang selalu berkomunikasi dengan kami. Jadi kalau bicara Waisai, saya, Sanusi Raningmas dan Organis Now, kami juga bisa tepuk dada. Kami bukan dari daerah pemilihan Raja Ampat atau Waisai saat itu, tapi kami berkontribusi untuk kepentingan masyarakat yang ada di Kabupaten Raja Ampat khusus Waisai ini. Oleh sebab itu saya ingatkan buat kita semua, ya, saya ingatkan buat kita semua, hidup ini hanya satu pilihan, ya, hidup ini hanya satu pilihan. Kalau kita mau maju, maka kita harus berani berubah. Ya, kita tidak boleh mendengar intervensi siapapun, karena kita punya hak. Kita punya hak yang tidak bisa dikebiri oleh siapapun. Bapak Ibu, Waisai ini terlalu kecil. Ya, saya berharap ketika dari 5 kandidat ini yang bisa memutuskan untuk melaksanakan kampanye di Waisai ini adalah Bapak Elisa Kambu. Berarti Bapak Ibu pasti tahu, ya, betapa perhatiannya Bapak Elisa Kambu dan Bapak Ahmad. Besar Elisa Kambu di kosminya. Mungkin bos suara pemi, Enggak. bos suara pemi, kan dia rambuan ngasa. Orang, kan dia rambuan harus selesai darasnya, lalu ada rambuan pura dininya. Itu, orangnya. Kan dia rambuan harus selesai darasnya. Lalu berusaha untuk sambor bini, sangkom nafkarin dengan syariah. Iya toh, sangkom nafkarin dengan syariah. Bisa sulfur laguannya, saya siap fur bini, bukan siapa aku bisa fur. Besar pilih, besar pilih. Bisa sulfur lagu sangkoman buat tayangan jejak, semua sudah ada toh. Biarpun orang bukan disuruh asmat tua, tetap ngomong karir, pembuktian. Lakau sudah mandranya. Kenapa sampai rasnya korso begini? Kenapa sampai mansarnya rasnya ada begini? Padahal mungkin orang yang lain yang bisa datang sini atau sudah posisi begini. Tapi ini tunjuk dari Tuhan. Petunjuk dari Tuhan. Tidak dengar. Jadi saya tidak bicara banyak lagi. Kalau kamu bicara penderitaan, saya juga bicara penderitaan. Iya, saya tinggal di mana jadi? Saya tidak tahu. Saya tinggal di sini juga. Kamu bicara pendidikan 10 tahun, saya juga bicara itu. Maka hari ini saya nyatakan sikap untuk Bapak Ibu. Kamu pulang, kamu harus lihat tanggal 27, nomor T. Untuk siapa? Untuk Bapak. Itu, kamu ingatkan sebicara toh? Saya sendirian dengar. Saya tidak mau besok kamu pulang rubah pikirannya. Saya ingatkan kamu, perjuangan untuk Bapak, untuk saya, untuk Bapak orang sini. Saya ingatkan. Tadi sudah disampaikan berapa yang sudah pengalaman, sudah ada agenda yang sudah disampaikan untuk pembangunan. Bapak itu sudah ingat tuh? Nggak norem koma, tidak sampai di kamu. Bapak kemarin lewat ini, KPU ke Angkol Penggarap Pangkal itu 10 tahun sampai hari ini sudah habis. Tadi kami Bapak ini kalau kami pilih besok kita berenang di laut, maka saya sampaikan pernyataan sikap 2 pulau ini besok kami menangkan Bapak dikembalikan. Yang kedua, sampaikan untuk Asmat di sana terbukti juga di Raja Ampat. Yang terakhir, kenapa sampai Bapak bangun Raja di Asmat dengan laut, bandara itu laut? Ini orang gila apa? Tapi boleh saya akui Bapak. Maka besok kami menangkan Bapak harus selesaikan bandara. Dan berikutnya masyarakat punya pergumulan, tidak sampaikan saya sampaikan. Besok Bapak dengan 2 daerah otonomi baru, selatan dan
Utara. Itu yang saya sampaikan saat ini. Untuk proses, saya dengan Bapak kami bergerak dengan waktu yang saya tidak mau tahu. Tanggal 27 Bapak bilang pemekaran itu seperti itu juga. Terima kasih waktu saya sampaikan. Supaya kami pakai beli makan untuk kami pertemuan di Hotel Tanjung. Saya mau cerita itu. Ya, jadi Bapak, hari ini kami sampaikan kepada Bapak, kami sudah buka, saya ada HP jadi saya buka. Orang di Asmat sana menangis ketika mereka antar Bapak. Betul Bapak? Mau tua satu rambutnya potong-potong di sini baru menangis. Antar ke pelabuhan apa ya? Saya tidak tahu. Ya, jadi itu. Terus kami sudah haus, lapar 10 tahun. Betul atau tidak? 10 tahun. Yang kenal saya tahu. 10 tahun kami haus. Kami tidak dikasih makan baik, kami tidak dikasih minum baik, Bapak. Oleh sebab itu kami lihat Bapak punya video. Kami bilang sosok yang harus besok jadi gubernur di Papua Barat Daya. Amin. Bawa batu di mana? Ini pertanyaan timbul dalam saya punya hati, tapi saya mau katakan bahwa Bapak Elkam hebat. Tidak ada duanya, tidak ada duanya. Amin. Ya, saya mau tanya semua ya. Ini orangnya ini. Ya, orangnya ini. Tapi saya mau katakan kepada Bapak berdua, kalau masuk kerajaan surga jangan lupa orang Raja Ampat ini. Amin. Kalau Bapak berdua masuk kerajaan surga jangan lupa orang Raja Ampat ini. Amin. Betul nggak tidak? Betul. Kita harus pilih Bapak Elkam. Tanggal berapa? 27. Kalau nomor berapa? Raja Ampat. Saya kawin di Maibrat. Jadi saya mendukung untuk Raja Ampat. Bapak lihat, kita punya masyarakat Raja Ampat ini tidak ada masyarakat yang mau pegang atau pena di dalam kursi di kantor-kantor. Yang cuma pegang itu hanya orang dari luar. Karena Bapak Bupati perhatikan saja orang dari luar, makanya masyarakat menderita. Sekian dan terima kasih. Semua ini hanya karena anugerah Tuhan. Itu sebabnya kita semua patut kembalikan pujian, pengagungan, hormat dan kemuliaan hanya bagi Dia, Tuhan yang menjadikan langit, bumi dengan segala isinya. Yang berkenan menggerakkan Anda semua ada di tempat ini. Elisa Kambu dan Ahmad Nasrau menyampaikan terima kasih dan penghargaan kami yang setulus-tulusnya kepada seluruh masyarakat Kabupaten Raja Ampat yang telah meninggalkan berbagai kesibukannya, rela menyediakan waktu hadir di tempat ini dari pagi sampai dan jam ini karena ingin perubahan di tanah Papua Barat Daya, ingin kemajuan di tanah Papua Barat Daya, ingin kedamaian di tanah ini, ingin kesejahteraan, ingin ketenangan, ingin kenyamanan. Itulah yang menggerakkan saudara-saudara sekalian untuk hadir di sini bersama-sama dengan Elisa Kambu dan Ahmad Nasrau untuk songsong Papua Barat Daya yang maju, Papua Barat Daya yang sejahtera, Papua Barat Daya yang mandiri, dan kita percaya bahwa ini bisa kita kerjakan, ini bisa kita lakukan sepanjang Anda dan kita semua bersatu, bersepakat, bergandengan tangan, melangkah bersama, berjuang untuk mencapai cita-citanya.
Sepanjang semua kita diberi kesempatan, diberi akses untuk bersama-sama berpikir, bergumul bersama, merencanakan, memutuskan, menyepakati dan melaksanakan bersama-sama. Tidak ada yang akan diabaikan, tidak ada yang akan ditinggalkan, karena rumah ini rumah besar kita semua. Wajib hukumnya kita semua akan terlibat. Tidak akan ada satu kelompok tertentu yang mendominan, tapi rumah ini hadir untuk semua anak bangsa, untuk semua orang Papua Barat Daya, untuk semua anak bangsa yang mendiami negeri ini. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, ada banyak orang bilang, oh jangan pilih orang Mebrat, nanti orang Mebrat, urus orang Mebrat saja mengabaikan orang lain. Saya katakan itu tidak benar dan tidak akan seperti itu. Itu hanya ada pada mereka yang selama ini mengerjakan dan menjalankan cara-cara itu. Dan itu terbukti. Sudah lama mereka ada bersama-sama dengan kalian. Apa yang mereka lakukan? Mereka bisa pisah konten. Mereka tidak bisa melanjutkan bersama-sama, tidak mengajak masyarakat, tidak memberikan kesempatan untuk orang-orang banyak untuk terlibat dalam proses pembangunan, sehingga perputaran ekonomi bisa berputar, banyak orang bisa dapat uang, kota ini bisa maju dan seterusnya. Dari cara itu adalah tidak benar. Mbak Elisa Kambu dan Ahmad Nasrallah hadir untuk semua anak bangsa, tidak untuk kelompok tertentu, tidak untuk suku tertentu. Kami hadir untuk semua suku bangsa. Kami hadir untuk semua golongan. Kami hadir untuk semua agama tanpa membedakan agama tertentu. Oke? Ini menjadi kekuatan. Itu sebabnya Bapak Ibu, mari kita satukan kekuatan bersama-sama untuk membangun Papua Barat Daya, provinsi terbaru di Indonesia ini, provinsi ke-38 di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Provinsi ini baru, maka kita semua berharap, kita semua berdoa, kita semua berjuang supaya pemimpin yang terpilih melalui rakyat Papua Barat Daya kali ini, untuk pemilu ini, pemimpin yang akan membawa pemerintahan ini pada aturan yang benar, membangun di atas peraturan perundang-undangan, meletakkan dasar yang baik untuk keberlanjutan pembangunannya. Bukan karena untuk kepentingan tertentu, bukan untuk kelompok tertentu, bukan untuk keluarga tertentu, tapi ini untuk keberlanjutan masa depan Papua Barat Daya. Itu sebabnya Elisa Kambu dan Ahmad Nasrallah datang dari jauh, meninggalkan zona nyamannya, hadir di sini untuk ingin mendedikasikan seluruh hidup kami untuk kemajuan Papua Barat Daya. Bapak Ibu, kalau saya ingat diri macam yang lain, saya tinggal saja di Papua Selatan. Semuanya tersedia, semuanya gampang. Tapi saya datang ke sini karena 10 tahun terakhir saya menyaksikan semua yang terjadi di Papua Barat Daya ini. Kita sama-sama menyaksikan apa yang terjadi di Raja Ampat, apa yang terjadi di Mebrat, apa yang terjadi di Tamrau, apa yang terjadi di Sorong Selatan, apa yang terjadi di Kota Sorong. Semua kita punya catatan-catatan tersendiri. Itu sebabnya sebagai anak negeri ini, saya merasa berkewajiban dan ikut untuk harus memperbaiki keadaan ini. Itu sebabnya saya meninggalkan zona nyaman itu, datang ke sini untuk berjuang memperbaiki keadaan itu. Saya datang bukan untuk mencari kekayaan, saya datang bukan untuk menghimpun harta, saya datang bukan untuk memperluas kekuasaan, tapi saya datang untuk mendedikasikan seluruh hidup saya untuk kemajuan saudara-saudaraku, untuk anak-anakku, untuk masa depan Papua Barat Daya. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kami hadir dengan visi dan misi yang jelas. Kita ingin Papua Barat Daya yang lebih hebat ke depan. Maka pendidikan, sumber daya manusia
menjadi prioritas utama. Ketika kita bicara sumber daya manusia, maka dua hal yang harus menjadi perhatian utama adalah: pertama, kesehatan. Yang kedua, pendidikan. Yang ketiga, perut. Kalau orang lapar, orang tidak tenang, tidak akan melakukan aktivitas. Kita semua hari ini berdiri sini karena kita kenyang. Oke, tapi hari ini kita semua menangis karena tidak bisa beli, tidak ada uang, tidak ada perputaran uang. Oke, dan infrastruktur. Empat ini menjadi siklus utama konsentrasi kita. Ini provinsi baru, maka empat ini akan berjalan bersama-sama. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, untuk kesehatan, kita pastikan kalau orang sehat, maka anak yang lahir juga sehat. Maka kalau dia sehat, pasti dia cerdas. Oke? Sehat ini tidak turun dari langit. Harus diusahakan. Pertama, dari apa yang orang itu makan. Ibunya makan apa? Anak itu makan apa? Oke? Kalau itu maka ekonomi harus menjadi prioritas. Mama-mama yang duduk sampai ikan busuk, sayur layu. Kenapa ikan busuk dan sayur layu? Karena tidak ada tidak ada peredaran uang. Karena uang itu hilang saja ke tempat lain, dia tidak ada di wasa ini. Oke? Bapak Ibu ingat, banyak uang di sini, banyak uang di tanah Papua, maka seyogianya perputaran ekonomi di sini harus bagus. Ini sebabnya saya ingin mengajak saudara-saudara sekalian, mari kita fokus untuk perbaikan, untuk perubahan. Pilih nomor, pilih nomor, pilih nomor. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, pendidikan ini kita akan memulai. Yang kesehatan kita akan bangun. Pertama, pemberian makan untuk ibu hamil, untuk anak-anak. Dan puji Tuhan, Bapak Presiden Republik Indonesia ke-8, Bapak Haji Prabowo telah mencanangkan pemberian makan bergizi, bukan makan gratis, makan bergizi untuk anak-anak kita. Ini akan kita dorong supaya anak-anak kita yang tidak mampu ekonominya, mereka bisa makan gratis, makanannya bergizi. Ibu hamil bisa mendapatkan makanannya bergizi. Kita harapkan mereka akan sekolah, giat, rajin sekolah, belajar, mereka pintar. Oke? Kita harap diwasai mana, coba tangkat. Masuk sekolah bayar ke tidak? Masuk sekolah bayar ke tidak? Ya, di mana yang bayar? SD? SD, SMP? SMA? Bapak Ibu dengar. Dengar. Kalau Tuhan izinkan, dengar. Kalau Tuhan izinkan, Elisa Kambu dan Ahmad Nasrallah mendapatkan mandat dari rakyat Papua Barat Daya. Kami pastikan tahun ajaran berikut tahun depan sekolah gratis, pendaftaran gratis, SPP tidak ada lagi. Mulai dari SD sampai dengan SMA. Tidak ada biaya pendaftaran lagi. Tidak ada SPP lagi. Siap? Mau berubah? Kalau mau gratis, pilih nomor. Pilih nomor. Hal yang kedua, untuk perguruan tinggi, kita wajibkan semua pemerintah daerah harus wajib menyediakan bantuan untuk anak-anak kita. Bantuan studi untuk mahasiswa kita. Tapi yang satu ini
hanya untuk mereka yang tidak mampu. Kalau kita yang mampu tidak boleh memanfaatkan ini. Kalau menggunakan ini berdosa. Itu sebabnya kita perlu kejujuran di antara kita semua. Harus yang tidak mampu yang kita akan bantu dari sini. Saya bicara ini bukan karena mau janji, ini sudah saya kerjakan. Sudah saya kerjakan. Oke? Itu pendidikan. Kesehatan. Kesehatan kita akan pastikan semua rumah sakit kita yang ada di semua kabupaten harus memiliki dokter spesialis. Di UASA ini ada dokter spesialis kan tidak? Ada ke tidak? Ada ke tidak? Ada ke tidak? Di Asmat itu kampung juga sama dengan UASA. Tapi saya punya dokter spesialis 14. Dokter spesialis 14. Dokter spesialis ini memang mau datang ke kampung ini dong pikir berat karena dong sekolah itu mahal. Dorang harus berpikir bagaimana dong punya uang kembali. Itu sebabnya saya di Asmat, saya alokasikan dari APBD untuk satu dokter spesialis insentifnya 40 juta tiap bulan. Supaya dokter itu mau tinggal tetap di situ. Mau? Wasai mau? Maka pilih nomor. Pilih nomor. Pilih nomor. Oke. Kita juga akan berjuang bersama-sama untuk kampung-kampung yang jauh. Kita akan melihat konsentrasi penduduknya di mana. Kita akan membangun puskesmas, rawat, nginap plus. Kalau rumah sakit rawat nginap plus ini minimal memiliki 3 dokter. Sehingga puskesmas lain kalau ada pasien bawa dekat dulu di situ, dilakukan pertolongan di situ. Kalau memang sudah tidak bisa, dorong ke rumah sakit umum. Setelah tidak di rumah sakit umum, baru masuk ke rumah sakit dulu. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita juga akan mengembalikan rumah sakit umum Sorong Kampung Baru. Kita akan tingkatkan dia menjadi rumah sakit rujukan Provinsi Papua Barat Daya. Sehingga orang yang sakit, mau bedah jantung, mau cuci darah, mau kemo, semua diselesaikan di Sorong. Tidak perlu ke ujung pandang, tidak perlu ke Jawa, tidak perlu ke Jakarta. Selesaikan di Sorong saja. Oke? Ini harus kita kerjakan untuk mempersiapkan masyarakat kita, rakyat Papua yang sehat, rakyat Papua yang cerdas, rakyat Papua yang produktif nanti. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita juga akan berjuang untuk memberikan insentif bagi para perawat, bagi para guru, supaya mereka betah untuk melaksanakan tugas di kampungnya, di tempat tugasnya. Ini yang menjadi fokus kita. Provinsi ini hanya 6 kabupaten. Saya pastikan saya akan tiap saat datang. Bupati ini tidak akan kaki panjang lagi, mereka akan tetap di tempat saja. Karena gubernur akan datang di kampung saya. Gubernur akan datang di kabupaten saya. Kalau dia tidak pergi, saya akan tidur di kampung. Supaya saya melihat itu gubernur. Oke? Begitu ya. Mana yang kepala kampung angkat tangan? Ada kepala kampung sini? Mana ada aparat kampung? Mana ada kepala kampung? Mana ada kepala kampung? Oke. Hai engkau kepala kampung, engkau aparat kampung yang selama ini 6 bulan baru terima gaji, yang selama ini 3 bulan baru terima gaji, dengar, 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 dengar kepala kampung dan aparat kampung. Mau terima gaji tiap bulan ke tidak? Mau terima gaji tiap bulan ke tidak? Mau terima gaji tiap bulan?
pilih nomor 3, saya pastikan saya akan mengeluarkan peraturan gubernur yang mewajibkan supaya kepala kampung, aparat kampung harus menerima gaji tiap bulan. Ini alasan kemanusiaan. Masa orang kerja 3 bulan baru gajian? Kamu punya otak di mana? Pemimpinmu otakmu di mana? Padahal kepala kampung ini yang pasang dada untuk menangkan bupati. Betul tak? Tapi tidak pernah dihargai toh. Terima gaji tiap 1 bulan berapa kali? Terima gaji 3 bulan sekali toh. Jadi mau terima tiap bulan ke tidak? Mau terima tiap bulan? Mau terima tiap bulan? Pastikan Elisa Kambu memastikan bahwa kepala kampung dan aparatnya akan menerima gaji tiap bulan. Besarannya gaji, upah para aparat kampung kami akan sesuaikan dengan upah minimum regional. Saya di Asmat, dengar, di Asmat saya tiap bulan aparat kampung menerima gaji. Kepala kampung 3 juta tiap bulan. Sekretaris kampung yang bukan ASN 2.500.000 tiap bulan. Kaur 1.750.000. Bahkan rekrut Limas, Hansip, supaya kampung itu jangan ada yang ngintip-ngintip begitu. Ya kah? Bagaimana ibu-ibu setuju kah? Karena bapak-bapak ini yang tukang ngintip. Setuju? Setuju kita taruh Hansip di kampung supaya bapak-bapak jangan mata telanjang ya. Oke? Setuju ya? Ya kalau saya di Asmat 10 orang tiap kampung, 750 tiap bulan untuk Hansip. Oke? Kita juga akan menambah dana di kampung. Dana di kampung hari ini bersumber dari 2 sumber anggaran. Pertama adalah APBN. Kedua adalah 10% DAU APBD. Dan gubernur akan memberikan bantuan dari provinsi untuk kampung 250 juta tiap kampung. Mengapa kampung begitu penting? Karena rakyat kita lebih banyak tinggal di kampung. Karena rakyat kita konsentrasinya di kampung, maka kampung harus kita perbaiki. Kalau kampung maju, sudah pasti distrik maju. Kalau distrik maju, sudah pasti kabupaten maju. Kalau kabupaten maju, sudah pasti provinsi maju. Kalau provinsi maju, Indonesia jaya. Indonesia jaya. Itu sebabnya Elisa Kambu dan Ahmad Nasrallah akan memberikan konsentrasi untuk kampung. Bapak Ibu saudara sekalian, hal penting yang lain juga adalah infrastruktur, konektivitas antar wilayah. Raja Ampat ini susah. Oke? Mungkin orang datang ke Wasai lebih gampang, tapi ke distrik susah. Mahal biayanya. Jadi nanti kita akan lihat sama-sama. Juga di daerah-daerah yang lain. Raja Ampat sebagai salah satu daerah destinasi wisata nasional atau sekarang internasional. Kita akan berjumpa pada waktu saya titip sekalian di sini. Kami mau Raja Ampat akan sama seperti Bali. Kalau tidak hari ini, 10 tahun ke depan. Itu sebabnya kita harus mulai dari hari ini. Kita harus mulai hari ini. Supaya Raja Ampat ini akan mempunyai efek untuk Papua Barat Daya. Di samping masyarakat Raja Ampat, tapi kita di provinsi juga akan mendapat efek dari kehadiran. Sehingga kita akan berjuang bersama-sama dengan
wakil rakyat kita, daerah pemilihan Papua, baik DPD maupun DPR RI, dan kita akan bersama-sama gubernur dengan bupati Raja Ampat. Kita akan berjuang untuk memohon kepada Bapak Presiden Republik Indonesia supaya Raja Ampat harus dikelola, diberikan satu otoritas tersendiri untuk pengelolaan pariwisata, sehingga ini akan memberikan dampak ekonomi untuk rakyat Papua, khususnya yang mendiami di negeri ini. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita juga akan melihat beberapa bandara di sekitar sini supaya kita lakukan peningkatan. Kita akan memberikan subsidi sehingga pesawat harus selalu datang ke tempat ini. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ada ASN di sini? Ada ASN? Kenapa kamu harus takut? Kenapa harus takut? Tiap bulan kamu terima gaji berapa kali? Terima gaji tiap bulan berapa kali? Berapa? Tiap bulan terima gaji berapa kali? 1 kali? Tiap bulan terima gaji berapa kali? 1 kali. Gaji lancar kan tidak? Lancar kan tidak? Ya, petugas puskesmas lancar atau tidak? Guru-guru lancar kan tidak? Pilih nomor 3. Saya pastikan setiap pegawai negeri sipil, setiap ASN, setiap bulan akan menerima gaji 2 kali tiap bulan. Tanggal 1 sampai dengan tanggal 5 adalah gaji yang seperti saudara terima hari ini. Tanggal 5 sampai dengan 10 adalah tambahan penghasilan untuk semua pegawai. Dengar, bukan saya bicara, ini sudah saya kerjakan. Golongan 2 tiap bulan 2 juta TPP. Golongan 3 juta lebih. Eselon 4 juta lebih, hampir 5 juta. Eselon 3 7 juta. Eselon 2 10 juta tiap bulan. Tiap bulan. Dan saya pastikan itu akan diperlakukan seluruh Papua Barat Daya. Siap? 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 Tidak usah pilih yang lain, pilih nomor 3. Pilih nomor 3 untuk kemajuan. Pilih nomor 3 untuk kesejahteraan. Pilih nomor 3 untuk hal yang tidak kalah penting adalah kita ingin tata kelola pemerintahan ini, penyelenggaraan pemerintahan ini dilaksanakan benar sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada, tidak hanya untuk kepentingan tertentu, tidak dijerumuskan diarahkan kepada kepentingan politik. Tidak benar. Pegawai negeri ini berjuangnya lama, maka kita beri kesempatan supaya pegawai negeri ASN bisa berinovasi, bisa berkreasi untuk kemajuan daerah ini. Kalau dengan selalu hadir dengan ancaman, dengan kekerasan yang dilakukan oleh pimpinan, yang dengan keluarnya nota setiap hari, itu mematikan karakter para pegawai, sehingga mereka sudah tidak berpikir jernih untuk melaksanakan tugas. Mereka sudah terserah mau jadi apa sudah. Benar toh? Raja Ampat seperti itu toh? Ya toh? Jadi ini pemerintahan harus dikelola sesuai dengan aturan, dan itu hanya yang mengerjakan itu tuh orang-orang pamon, orang-orang pemerintahan. Contoh itu Bapak Wanma itu pemerintah pamon murni. Kami dengar, kami orang pamon itu kami akan tertawa kalau rakyatnya pulang dengan sukacita. Kami akan tenang tidurnya kalau rakyatnya pulang dengan kegembiraan. Mereka dengan senang. Kalau sepanjang mereka pulang dengan muka murung, kami tidak akan tidur. Itu yang dikerjakan oleh Bapak Wanma almarhum.
Itu juga yang dilaksanakan oleh Elisa Kambu. Bapak Ibu saksikan waktu saya tinggalkan Asmat. Itu realita, bukan menambah, bukan kurang, tapi itu yang kita kerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. 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 Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, saya cintai, saya banggakan. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai dan menghormati jasa-jasa para pahlawannya. Setuju? 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 Oleh karena itu, kemarin sore, kira-kira seperti jam yang saat ini kita berdiri di sini, begitu kami tiba di Pelabuhan Waisai, rute pertama yang kami tuju adalah kediaman Bapak Mendiang almarhum Markus Wanman. Rute pertama yang kami tuju ke sana. Itu menunjukkan bahwa beliau adalah tokoh besar di negeri ini. Beliau adalah bupati pertama di tanah ini, betul? Pendiri pembangunan di tanah ini. Karena itu kami datang, kami berkunjung ke pusaranya. Kami ingin memberikan penghormatan kepada beliau atas jasa-jasa untuk negeri tercinta. Kami ingin menghormati beliau. Kami ingin melanjutkan karya-karyanya. Kami tahu bahwa ada orang yang sengaja mau menghapus jejak langkahnya. Betul tidak? Kami tahu ada orang yang sengaja membangun di atas apa yang sudah dia bangun. Ada yang sengaja merobohkan padahal itu masih baik. Apa itu betul? Itu berarti mereka tidak menghormati, tidak menghargai jasa beliau. Karena itulah kami sengaja memilih Raja Ampat. Kami sengaja memilih Waisai sebagai tempat kampanye umum. Gubernur, wakil gubernur hanya diberikan 2 kali rapat umum kampanye terbuka serupa ini. Yang lain tidak memilih Raja Ampat. Kenapa mereka tidak mau memilih Raja Ampat? Karena menurut mereka kosnya mahal. Kosnya mahal. Tapi pasangan Elisa Kambu Ahmad Nausrau memilih Raja Ampat. Bukan untuk kos yang mahal, tetapi karena kecintaan kami kepada masyarakat Raja Ampat. Karena penghormatan kami kepada masyarakat Raja Ampat. Kami ingin menghapus penderitaan masyarakat Raja Ampat. Kami ingin menghapus air mata masyarakat Raja Ampat. Kami ingin mengubah air mata itu menjadi air mata kebahagiaan. Kami ingin memperbaiki kondisi itu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, saya cintai, saya banggakan. Bapak Ibu semua diberikan karunia yang amat luar biasa oleh Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, untuk hidup hingga saat ini. Karena Bapak Ibu lah yang menjadi saksi sejarah atas lahirnya Provinsi Papua Barat Daya ini. Bapak Ibu bukan hanya menjadi saksi sejarah, tetapi Bapak Ibu juga akan menjadi pelaku sejarah atas lahirnya gubernur wakil gubernur pertama di Papua Barat Daya ini.
Jadi kalau keputusan Bapak Ibu benar, Bapak Ibu memilih pemimpin yang amanah, Bapak Ibu memilih pemimpin dengan rekam karya baik, Bapak Ibu memilih pemimpin dengan rekam gagasan baik, Bapak Ibu memilih pemimpin dengan rekam jejak baik, maka itu bisa menjadi kebanggaan Bapak Ibu sekalian. Bahkan bisa diceritakan kepada anak, bisa diceritakan kepada cucu, bisa diceritakan kepada generasi sesudahnya, bahwa orang tuamu pernah berkontribusi untuk kemajuan Papua Barat Daya ini dengan memilih nomor biaya pendidikan mahal tidak? Mau diteruskan? Biaya kesehatan mahal tidak? Mau diteruskan? Lapangan pekerjaan susah tidak? Mau diteruskan? Mau pemekaran Kabupaten Raja Ampat Utara? Mau pemekaran Raja Ampat Selatan? Pilih nomor, pilih nomor, pilih nomor. Tadi Bapak Gubernur sudah sampaikan, kalau Raja Ampat kemenangan di atas 70%, Bapak Gubernur yang akan pimpin tim pemekaran di kabupaten ini. Kita akan bikin pesta di sini. Kita akan bikin doa syukur di sini untuk kemenangan seluruh masyarakat Papua Barat Daya. Dan supaya doa-doa Bapak Ibu sekalian itu tidak hanya diucapkan hari ini, tidak hanya diucapkan di sini, tetapi doa-doa Bapak Ibu nanti akan dipanjatkan di tempat-tempat suci. Oleh karena itu, Elisa Kambu dan Ahmad Nausrau memastikan bahwa para tokoh-tokoh agama, para imam-imam masjid, ibu-ibu majelis taklim, para pendeta, penatua, mereka akan diberikan penghargaan supaya doa-doa mereka tembus ke langit. Bagi saudara-saudara yang muslim akan diberikan penghargaan untuk menunaikan ibadah umrah. Menunaikan ibadah umrah, dan itu insya Allah dilakukan setiap tahun. Bagi saudara-saudara yang Nasrani, yang Kristiani, akan diberikan penghargaan untuk pergi ke Yerusalem, pergi berwisata rohani. Bagi saudara-saudara yang Katolik akan pergi ke Roma, dan juga denominasi agama yang lainnya. Jadi kita pilih nomor. Anak-anak sekolah kalau pergi sekolah susah tidak? Ada bis tidak? Mau diteruskan? Mau diteruskan? Jadi kita harus melakukan perubahan. Mau perubahan? Mau perubahan? Mau perubahan? Pilih nomor. Pilih nomor. Pilih nomor. Bapak Ibu kalau lihat itu lambang di brosur yang dipegang itu, ada stiker besar itu, ada lambang 3 partai. Ada Gerindra, ada PAN, ada PKB. Gerindra adalah partainya Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Beliau memberikan partainya kepada Elisa Kambu dan Ahmad Nausrau. Itu artinya beliau merestui pasangan ini untuk jadi gubernur wakil gubernur Papua Barat Daya. Jadi kami sudah mendengar keluhan-keluhan masyarakat di Papua Barat Daya, khususnya di Kabupaten Raja Ampat ini.
Kami pastikan ini ada Kakak Ian Mandenas, anggota DPR RI dari Partai Gerindra. Kami pastikan bahwa semua usulan-usulan Bapak Ibu akan kami teruskan ke Bapak Presiden, dan pasti beliau akan setuju semua usulan-usulan itu. Harga-harga murah atau mahal? Harga-harga murah atau mahal? Mau diteruskan? Mau diteruskan? Belanja susah atau tidak? Mau diteruskan? Harus ada perubahan. Harus ada apa? Harus ada apa? Jadi pilih nomor. Pilih nomor. Pilih nomor. Dua partai lainnya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa adalah PAN. PAN itu Bapak Ibu partai yang didirikan atau boleh dikatakan anak kandung dari Muhammadiyah. Muhammadiyah itu ormas terbesar kedua, ormas Islam terbesar kedua di Indonesia. Lalu PKB itu partai yang didirikan oleh para kiai Nahdlatul Ulama. Itu artinya bahwa kedua partai ini partainya para kiai, para ulama, dan mereka tidak mungkin memberikan rekomendasi kepada sembarang orang. Pasti yang diberikan rekomendasi adalah orang yang mereka yakini bisa memperjuangkan kepentingan umat, kepentingan masyarakat, kepentingan negeri ini.